这少阁主竟是个女的。海清，你在外面候着吧。是，少阁主。你为什么会在棺材里吗？抱歉，宝小姐，这是我自己的事情。天下同名同姓之人不在少数，我不是。圣兽，白骨虎鹰。你确定吗？确定。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri Supreme Emperor. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar di dalam perahu. Di sana ia pun cukuplah bosan karena kegiatannya hanyalah makan, minum dan juga berlatih. Tentunya ia pun sedikit menanyakan apa rencana dari kapten kapalnya ini. Sampai akhirnya Nona Asi pun menghampiri dan mengatakan kalau Master Sao ingin bertemu dengan Muyun. Alhasil bos Muyun juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi jika Master Sao tidak mencarinya, maka ialah yang berniat untuk mencarinya. Sontak sebelum pergi, Asi pun hanya mengingatkan agar Muyun tidak macam-macam dengan masternya. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas pergi. Tentunya sesampainya di ruangan dari Master Sao, bos Muyun pun langsung dibuat kaget karena kapten kapal ini adalah seorang wanita. Sementara untuk Master Sao sendiri, ia langsung menyuruh Asi untuk keluar karena memang ia ingin mengobrol dengan bos Muyun. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menanyakan kenapa bos Muyun bisa berada di peti mati. Yang sudah jelas bos Muyun tak mau mengatakan yang sebenarnya dan beralasan kalau ia sudah dianggap mati oleh seseorang dan dikubur di dalam peti tersebut. Bahkan ia sampai dilempar ke laut. Tapi ternyata ia sangat beruntung dan masih bisa bertahan. Namun sayangnya Master Sao yang mendengarnya tak percaya dengan cerita itu yang katanya tidak masuk di akal. Alhasil bos Muyun pun hanya mengatakan kalau itulah yang bisa ia katakan. Selebihnya adalah urusannya sendiri. Untungnya Master Sao ini mengerti akan sebuah privasi guys. Dan tak memaksa bos Muyun untuk menceritakannya. Tapi di saat itu jugalah malah menyuruh bos Muyun untuk melihat daftar jenius dari 3000 dunia kecilnya. Sontak bos Muyun awalnya dibuat kaget kenapa Master Sao menyuruhnya untuk melihat daftarnya ini. Bahkan ia sempat beranggapan kalau Master Sao ingin melihat kekuatannya. Yang pada akhirnya bos Muyun pun tetap melihat daftar tersebut dan hanya melihat 3 besarnya saja. Di mana 3 besarnya diisi oleh 3 orang yang merupakan praktisi di 3000 dunia kecil. Tapi di sana karena bos Muyun tak mengenal 3 pria tersebut, jadinya ia malah malas melihat daftarnya lagi. Alhasil Master Sao yang mendengarnya malah cukuplah tenang karena ternyata ia menyuruh Muyun tadi hanya untuk melihat apakah bos Muyun berasal dari Gunung Xuankong. Tentunya karena bos Muyun tidak kenal dengan 3 besarnya itu, maka bisa dipastikan kalau bos Muyun tidak berasal dari Gunung Xuankong. Tapi meski begitu Master Sao tetap menyuruh Muyun untuk memeriksa lagi daftar tersebut. Bahkan ia menyuruhnya untuk mengecek nomor 297 yang seharusnya diisi oleh Han Tianyu. Namun ternyata Han Tianyu dikabarkan sudah meninggal dan posisi tersebut malah diisi oleh seseorang yang bernama Muyun. Di mana menurut info beredar, Muyun yang ada di daftar itu ia menghilang dari Gunung Tianshuan dengan memasuki peti mati. Tapi di sana bos Muyun masih tak mau mengatakan identitasnya dan hanya bilang kalau di dunia ini ada banyak nama yang sama. Namun Master Sao tetap mencoba membongkar identitasnya dan mengatakan kalau bos Muyun yang ada di daftar itu berada di ranah 3 putaran yang notabene sama dengan Muyun di depannya ini. Tapi sayangnya bos Muyun hanya mengatakan kalau ia tidaklah berada di ranah 3 putaran, melainkan ia sudah menembus ke ranah Pribulu. Sontak hal itu membuat Master Sao pun cukuplah kaget. Apalagi jika dilihat dari inti emasnya itu seharusnya sudah lama menerobos ke ranah ini. Bahkan ia pun akhirnya beranggapan kalau ia sudah salah orang.
Sedangkan untuk Bos Muyun, ia hanya bilang seorang jenius aja membutuhkan waktu 1 tahun untuk menerobos ke ranah Pribulu. Jelas jika ia adalah Muyun yang ada dalam daftar, seharusnya sekarang ia masih berada di ranah 3 putaran. Dan oleh sebab itulah ranahnya ini sudah membuktikan kalau dirinya bukanlah Muyun tersebut. Yang tanpa diduga setelah mendengar semuanya, Master Shao malah menawarkan agar Muyun bergabung saja dengan papilionnya dan menjadi pengawalnya. Awalnya Bos Muyun langsung menolak tawaran itu secara halus karena memang kekuatannya jauh di bawah dari Master Shao. Tapi ternyata semua pengawal dari Master Shao kekuatannya memang berada di bawahnya. Tentunya ia pun mengingatkan di dunia 3000 kecil jika ingin bertahan hidup, seseorang harus bergabung dengan salah satu kekuatan besar. Bahkan ia menjanjikan jika Bos Muyun mau menjadi pengawalnya, maka ia akan mendapatkan 10.000 kristal kelas rendah setiap bulannya. Yang tanpa diduga mendengar kalau ada cuannya, Bos Muyun langsung menyetujui akan hal itu. Karena katanya berapapun bayaran dari Master Shao, Bos Muyun pasti akan menerima tawarannya. Sontak saja Master Shao menjadi kaget bukan main. Ia tak menyangka Bos Muyun bisa secepat ini memutuskan tawaran dirinya. Sebenarnya keputusan Bos Muyun ini sudah ia pikirkan dari dulu. Itu karena Master Shao telah menyelamatkan nyawanya. Yang tentu saja Bos Muyun harus berterima kasih kepada Master Shao. Dan di samping itu keputusan ini itu karena ia juga tidak memiliki tempat untuk dia tuju. Jadinya mulai hari ini ia ingin menjadi pelindung Master Shao dan tinggal di kapal ini. Akan tetapi sebelum sah menjadi pelindung Master Shao, Bos Muyun terlebih dulu mengajukan beberapa syarat kepada Master Shao. Ia bilang kalau selama menjadi pelindung Master Shao, Bos Muyun tidak ingin diperintah dan tidak mau pergerakannya dibatasi. Terutama ia tidak mau kalau selama menjadi pelindung Master Shao ia malah diperlakukan seperti pelayan. Yang dengan itu Bos Muyun bilang bahwa selama nanti ia menjadi pelindung, Bos Muyun sudah memiliki cara sendiri untuk melakukan perlindungan. Alhasil karena seperti itu Master Shao pun setuju dan dengan ini Bos Muyun pun resmi menjadi pelindung dari Master Shao. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi seketika bergoyang. Jelas saja Master Shao merasa panik dan menanyakan kepada Asih apa yang sebenarnya telah terjadi. Asih melaporkan dan mengira kapal yang mereka tumpangi ternyata telah menabrak sesuatu. Jadinya ia akan memeriksanya dan akan mengatasi masalah ini. Namun sepertinya Bos Muyun enggak percaya dengan perkataan Asih. Jadinya ia pun kembali mengecek menggunakan kekuatan mental tentang apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil ia pun akhirnya tahu hentakan kapal barusan itu bukanlah akibat menabrak karang, melainkan adanya binatang buas yang telah menghantam kapal. Meskipun tahu penyebab hentakan itu, tapi Bos Muyun tidaklah mengetahui jenis dari binatang itu. Jadinya Master Shao pun juga mulai mengeceknya dan ternyata itu adalah binatang suci elang di tulang putih. Sontak saja mendengar itu Bos Muyun langsung akan bereaksi dengan pekerjaan barunya yang adalah pelindung dari Master Shao. Ia mengatakan kalau Master Shao tenang saja karena mulai saat ini dirinya akan melindunginya. Setelah keluar, Bos Muyun langsung melihat ke arah elang itu. Ia langsung menduga kekuatan dari binatang ini setidaknya hanyalah binatang buas di tingkat 1. Yang jelas saja menurut Bos Muyun monster ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan singa batu hijau yang sebelumnya pernah ia lawan. Jadinya monster ini bukanlah hal besar yang pasti saja Bos Muyun dapat dengan mudah melawannya. Selain dari kedatangan elang ini, di sana juga muncul sebuah kapal yang datang menuju ke arah mereka. Muyun bertanya kapal siapakah itu. Asih kemudian melihatnya dan langsung melaporkan kalau itu adalah kapal dari Pulau Tianlun. Jadinya karena telah bertemu mereka maka dapat dipastikan perjalanan Master Shao bisa dibilang sudah sampai di perbatasan 72 pulau Laut Selatan. Artinya mereka sudah hampir sampai tujuan. Mendengar akan hal itu Master Shao seketika menjelaskan tentang apa itu Pulau Tianlun. Menurutnya meskipun pulau itu besar tapi tidak menjadi masalah dan ia meminta agar Bos Muyun tidak menghiraukan kapal tersebut dan memilih untuk menghajar binatang elang saja. Tak basa-basi Bos Muyun segera maju dan menghajar mereka. Di
Di sana baik Master Shao maupun Asih mereka menjadi sangat terkejut ketika melihat kekuatan Bos Muyun. Asih merasa sangat kagum karena Bos Muyun ini ternyata sangatlah kuat. Bahkan itu mampu mengalahkan monster di tingkat 1 dengan satu tabokan. Tapi di saat itu tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang seakan memuji serangan Bos Muyun. Selain itu kedatangannya juga langsung membantai semua binatang elang. Diketahui dia merupakan pemilik kapal itu yang adalah Lun Wuchang. Terlihat setelah membantai semua monster, ia pun kemudian menghampiri Master Shao. Ia sangatlah kagum dengan siapakah gerangan yang tadi mampu menghabisi satu binatang elang. Master Shao menyebutkan kalau dia bernama Muyun dan merupakan pelindung baru dirinya. Mendengar itu ia malah menawarkan kepada Master Shao untuk memberikan pelindungnya itu kepada dirinya. Selain itu ia juga berjanji jika pelindung itu mau bekerja untuknya maka ia akan membayarnya hingga 3 kali lipat. Tapi apa yang terjadi? Ya tentu saja Bos Muyun langsung menolaknya. Karena tentu saja Bos Muyun sudah berjanji kepada Master Shao kalau dia akan menjadi pelindungnya karena Master Shao ini telah menyelamatkan hidupnya. Mendengar itu sontak Lun Wuchang ia sedikit agak kesal. Ia bahkan kembali menanyakan ulang terkait keputusan Bos Muyun. Ternyata Bos Muyun ini merupakan satu-satunya orang yang berani menolak tawaran dirinya di area 72 pulau Laut Selatan. Jadinya karena seperti itu Lun Wuchang pun akhirnya pergi dari kapal Master Shao. Setelah kepergiannya Master Shao mengingatkan Muyun agar dirinya tidak berurusan dengan Lun Wuchang. Secara kekuatannya dikatakan sudah mencapai peribulu di tingkat 3. Tapi jelas Bos Muyun tidak takut dan malah kembali berjanji kalau dirinya tetap akan melindungi dari Master Shao. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.